Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizky Gumelar, Putri Rindiani, Saidah Fatimah, dan Vini Cahyani akan membahas hasil diskusi kami tentang karakteristik sistem ekonomi Islam. Materi pertama akan dibacakan oleh Rizky. Latar belakang. Islam adalah agama yang sangat kompleks di mana apa yang kita temui di sekitarnya dapat ditemukan dalam Islam. Sepertinya hal sistem ekonomi juga mempunyai pengaruh penting dalam membangun kesejahteraan umatnya dengan cara yang santun. Cara Islam memandang tentu berbeda dengan pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis, seperti halnya dalam ekonomi Islam menjaga keseimbangan antar kerohanian dan kebedaan menyangkut ekonomi yang bermoral dan lain sebagainya. Karakteristik ekonomi Islam adalah sikap pertengahan seimbang antara dua kutub, aspek duniawi dan ukhrawi yang berlawanan dan bertentangan, bahwa artinya kita harus adil dan seimbang dalam berkehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Pengertian karakteristik Islam, sistem ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi syariah adalah ciri khas yang membedakan dengan ekonomi lain seperti ekonomi kapitalis dan sosialis. Seperti diketahui, ekonomi syariah merujuk pada Al-Quran dan hadis, di mana hal tidak dipahami pada sistem ekonomi konvensional. Para ahli memiliki penjelasan yang berbeda mengenai karakteristik ekonomi syariah. Karakteristik sistem ekonomi Islam dibagi menjadi 12. Yang ke-1, bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Yang kedua, berpandangan dunia holistik dan belajar tauhid. Yang ketiga, memandang manusia sebagai khalifatullah fil ard, homo islamicus. Yang keempat, pola hubungan muamalah didasarkan pada asas kemitraan. Yang kelima, berfungsi institusi zakat. Yang keenam, tiadanya transaksi berbasis bunga. Yang ketujuh, mengakui kepemilikan individu terhadap aset dan modal. Kedelapan, mengakui mekanisme pasar dan harga. Kesembilan, mengakui kompetisi pelaku pasar dengan tetap mengedepankan maslahat. Yang ke-10, mengakui adanya profit motif. Yang ke-11, mengakui adanya free enterprise dalam koridor halal. Dan yang terakhir, yang 12, meminimalkan transaksi yang berisiko dan bersifat spekulatif. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Putri Rindiani. Jenis-jenis karakteristik sistem ekonomi Islam. 1. Mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Bertujuan untuk kemaslahatan bersama, menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah. 4. Menyeimbangkan motif material dan spiritual, rohani, dan jasmani. 5. Mengakui kepemilikan multijenis. Next. 1. Mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktik riba. Salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut jalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang terlihat jelas dalam konsep bagi hasil.
Sistem bagi hasil tersebut menggunakan akad mudharabah yang merupakan pengganti dari sistem ekonomi berbasis riba, di mana dalam sistem ekonomi tersebut akan berdampak pada munculnya ketidakadilan. 2. Bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ekonomi syariah bertujuan untuk mengarahkan pengguna harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Prinsip ekonomi syariah melarang aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain dan tidak memberi manfaat seperti praktik riba atau pertukaran yang tidak sama, masyir, menghindarkan terjadinya penipuan, dan gharar, memastikan harta digunakan untuk kegiatan produktif. 3. Menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah. Kebebasan ekonomi dalam ekonomi syariah berarti setiap individu apapun golongan dan statusnya dapat bebas melakukan transaksi ekonomi. Hal ini terlihat dalam praktek syirkah, yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keuntungan, dan kerugian. Contohnya, pengusaha yang mencari investor untuk modal usaha atau investor yang menerapkan beberapa jenis syirkah ukut untuk menjalankan usaha bersama-sama. Next. 4. Menyeimbangkan motif material dan spiritual, rohani, dan jasmani. Karakteristik ekonomi syariah berikutnya adalah mendorong terciptanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan yang dimaksud adalah motif material seperti keinginan untuk memperoleh harta dan keuntungan harus sejalan dengan motif spiritual untuk menjalankan syariat agama. Tujuan dari keseimbangan agar pihak yang memiliki harta atau memperoleh keuntungan tidak menzalimi atau merugikan pihak lain. Jangan sampai ada eksploitasi atau dominasi atas golongan yang lemah secara ekonomi. 5. Mengakui kepemilikan multijenis. Konsep kepemilikan dalam Islam adalah mengakui kepemilikan multijenis yang menjadi perbedaan dasar ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan penguasaan atas sesuatu yang menyebabkan orang lain akan terhalang dalam memanfaatkan sesuatu tersebut. Sebagai contoh, kepemilikan harta oleh seseorang menjadikannya bebas untuk menggunakan harta tersebut dan orang lain tidak dibenarkan menggunakan harta tersebut tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 120. Kepemilikan dalam Islam merupakan titipan dari Zat yang Maha Memiliki. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Asas-asas dasar ekonomi Islam. Yang pertama, ada asas ketauhidan. Yang kedua, asas kebermanfaatan. Yang ketiga, asas keadilan. 4, asas orientasi sosial. Dan 5, asas kemanusiaan. Next. 1. Asas ketauhidan. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Saba ayat 24. Dalam asas ekonomi Islam, asas ketauhidan adalah asas yang sangat mendasar bagi kelangsungan ekonomi. Di ayat di atas dijelaskan bahwa aktivitas manusia dan rezeki dalam kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari apa yang Allah berikan. Segala macam aktivitas tersebut kembali kepada Allah yang memang menciptakan manusia dan segala isi dunia ini. Yang kedua, ada asas kebermanfaatan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa asas ekonomi Islam adalah kebermanfaatan. Asas sistem ekonomi Islam ini mengarahkan agar manusia senantiasa mendapatkan kebaikan, manfaat, keberuntungan, bukan justru mengarahkan kepada kebinasaan atau sesuatu yang mencelakakan. Salah satu contoh asas kebermanfaatan ini adalah larangan Allah terhadap ekonomi melalui judi. Judi adalah aktivitas yang sangat spekulasi
gambling, merugikan, karena tidak ada ikhtiar dan usaha manusia, tidak ada keadilan antar sesamanya, juga tidak ada pengoptimalan sumber daya yang telah Allah berikan. Next. Yang ketiga, ada asas keadilan. Asas sistem ekonomi Islam yang juga sangat penting adalah asas keadilan. Keadilan Islam bukanlah sama rata, sama rasa, sama seluruhnya, atau dibagi rata secara keseluruhan. Keadilan Islam adalah manusia akan mendapatkan apa yang diikhtiarkannya, namun tak melupakan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Pembagian harta pada orang-orang yang membutuhkan tentu tidak 100%. Ada harta wajib yang harus dikeluarkan, dan ada juga yang bersifat sunnah dan sukarela. Tentu nilai pahalanya akan berbeda jika diberikan dengan harta yang kuantitas dan berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan atau problematika umat saat itu. Yang keempat, asas orientasi sosial. Islam berorientasi pada masalah sosial. Salah satu aspek yang membuat ekonomi Islam berorientasi pada sosial adalah adanya aturan mengenai zakat, infak, dan sedekah bagi orang-orang yang mampu. Bahkan Allah memberikan motivasi dan juga dorongan agar para pemilik harta yang banyak dapat mengeluarkannya pada orang-orang yang tidak mampu, serta mengangkat tinggi derajat orang-orang tersebut. Bahkan Allah menyuruh kepada orang-orang berharta agar hidup sederhana dan juga tidak berlebihan, agar tidak mengarah kepada kesombongan dan kesia-siaan. Yang kelima, ada asas kemanusiaan. Pada hakikatnya, asas sistem ekonomi Islam berorientasi kepada kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari asnaf atau penerima zakat. Islam mengangkat dan mengorientasikan dana sosial itu kepada para fakir dan miskin, budak, orang yang tidak mampu membayar hutang, mu'alaf, orang yang dalam perjalanan, dan juga fisabilillah. Asnaf tersebut diberikan zakat agar mereka dapat melangsungkan kehidupan lebih baik dan sesuai dengan taraf hidup. Tentunya hal tersebut sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Vini Cahyani. Rancang bangun sistem ekonomi Islam. Seperti halnya sebuah bangunan, pertanyaan prinsip apakah yang diterapkan dalam Islam tidak akan jalan jika hanya berbentuk sebuah pertanyaan. Secara umum, nilai fondasi tersebut ada 5, di mana kelima prinsip ekonomi Islam di bawah ini memiliki nilai universal yang meliputi tauhid, adal, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Tauhid atau keimanan. Tanpa tauhid, prinsip ekonomi Islam sulit tegak. Segala sesuatu tanpa disadari oleh keimanan akan mudah sekali menyimpang dari seharusnya. Bahkan penyimpangan yang tidak disertai dengan keimanan seharusnya memiliki beban berat saat dilakukan terasa ringan. Di poin inilah penting sekali seseorang harus memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah di akhirat nanti. Yang kedua ada adal atau keadilan, yaitu sesuai dengan poinnya, keadilan menjadi sentral fokus dalam membangun prinsip ekonomi Islam. Karena kunci menegakkan prinsip ekonomi Islam salah satunya adalah menegakkan keadilan. Yang ketiga ada nubuwah, yaitu kenabian. Nubuwah atau kita lebih familiar dengan istilah kenabian di era sekarang memang sudah tidak ada nabi seperti halnya Rasulullah SAW. Paling tidak terangkai atau akhlak nabi dijadikan sebagai contoh atau teladan dalam menjalankan roda perekonomian. Yang keempat ada khilafah atau pemerintah. Prinsip yang diterapkan oleh ekonomi syariah salah satunya membangun fondasi pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Bagaimanapun juga sistem pemerintahan menjadi keputusan penentu segala keputusan. Yang kelima ada ma'ad, yaitu ma'ad diartikan sebagai hasil atau bisa disebut dengan laba. Laba yang diperoleh harusnya didapat dengan cara yang baik. Tidak dengan cara curang. Dalam menjalankan perekonomian tidak dapat dipungkiri jika banyak cara-cara curang demi mendapatkan banyak hasil. Secara umum, prinsip ekonomi Islam memang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada 5 universal,
yang tadi. Yang kedua ada 3 prinsip deklaratif, yaitu kepemilikan multijenis atau multiple ownership. Yang kedua ada kebebasan bertindak atau berusaha atau freedom to act. Yang ketiga, serta keadilan sosial atau social justice. Seperti fungsi atap dalam sebuah bangunan, nilai yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman luar adalah akhlak. Akhlak merupakan sikap manusia yang bertingkah laku yang diharapkan sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam. Kesimpulannya, dalam dunia ekonomi, ekonomi syariah cukup berbeda dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Pengembangan ekonomi syariah juga sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia belakangan ini. Karakteristik ekonomi syariah adalah ciri khas yang membedakannya dengan ekonomi lain seperti ekonomi kapitalis dan sosialis. Salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang terlihat jelas dalam konsep bagi hasil, seperti yang tertuang pada ayat-ayat riba dalam Al-Quran, disebutkan untuk memberikan ketentuan bagi pelaku kegiatan ekonomi untuk tidak melakukan segala aktivitas ekonomi yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak saja. Sistem ekonomi berbasis riba bertolak belakang dengan sistem ekonomi syariah yang menetapkan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.